Tuhan yang dikasih, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada jam ini saya memperkenalkan, nama saya Victor Ade Matatula. Saya dari Ambon. Mana yang dari Ambon? 1, 2, 3, 4. Luar biasa. Tadi waktu angkat pujian saya dengar beta. Di mata Tuhan tidak ada Ambon, tidak ada Batak, tidak Cina, tidak ada bla bla bla. Semua sama di mata Tuhan. Setuju? Terus kiri kanan. Tuhan itu baik. Yes. Walaupun saudara di tempat ini dibatasi oleh trali, dibatasi oleh tembok, tapi Tuhan masih tetap sayang mengasihi saudara sampai detik dan saat ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Harus amin. Karena Yesus yang saudara sembah, Yesus yang luar biasa, Yesus yang saudara percaya, Yesus yang berikan jalan keluar buat saudara dan saya. Oke? Orang dunia bilang ada pintu masuk, ada pintu keluar. Saya pernah dihukum 6 tahun penjara kasus pembunuhan. Bukan saya di situ sebelum kasus pembunuhan. Saya ada dalam kasus-kasus pencurian, jambret, perampok, terakhir kasus pembunuhan. Ayah saya seorang pendeta, ibu saya seorang guru, tapi anaknya pendeta. Setuju? Tapi itu dulu. Sekarang saya datang untuk saudara. Saya kasih tahu siapa itu Tuhan Yesus. Saya kasih tahu siapa itu jalan dan kebenaran itu. Hanya Dia yang saudara panggil. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi. Yesus. Oh tahu? Tahu ya? Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat firman Tuhan di Lukas 12 ayat 22. Saya minta satu orang yang baca. Oh, dia nggak ada suara. Lukas 12 ayat 22. Lukas. Kalau Bapak ini Bapak Markus, Bapak Yohanes. Ini diambil sih. Biasa ya. Oke, Bu. Lukas 12 ayat 22. Ya. Tahu kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Yes, terima kasih. Ada satu perintah, oke? Ada satu pemberitahuan yang kuat Yesus untuk murid-muridnya pada zaman itu. Saudara bayangkan aja, secara fisik murid-murid sama Yesus, mereka aja khawatir, apalagi benar, itu malu, itu manusia. Siapa yang gak khawatir sekarang? Hah? Ada suara. Gue pengen ada suara. Di bawah gini. Kenapa? Nggak segitu kelihatan. Di bawah gini. Iya. Halo. Terima kasih, firman Tuhan selesai. Ngerti? Speak Indonesia? Saya tadi mau bahasa Inggris tapi udah sendiri. Dari Indonesia aja ya. Oh, orang Yesus tidak bisa dibatasi oleh bahasa, oleh negara. Tidak ada. Yesus ada di mana-mana. Lihat kiri kanan. Yesus ada di mana-mana. Saudara ini diciptakan Tuhan serupa segambar dengan Bisa kan? Kita atur lagi mana ibu? Ibu, kita atur lagi next time. Kita nggak usah firman lagi. Luar biasa semua nih. Minggu besok kita datang bikin pujian dan penyembahan. Terakhir perjamuan kudus. Setuju? Hah? Gak usah semua pintar kok. Jadi saudara harus bersyukur saudara di tempat ini. Betul nggak? Coba kalau di luar, upah dosa ialah bahagia, betul nggak? Hah? Ini yang luar biasa.
Saudara keluar dari sini, kita sama-sama melayani Tuhan. Tuhan dengar. Amin saudara. Saat ini Tuhan akan tulis di dalam buku kehidupan pribadi demi pribadi. Dan Tuhan katakan begini. Di mana ayat yang bilang begini? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban-beban. Matius berapa? Hah? Coba cepat, segera, tepat. Satu orang baca, saya mau dengar. Oke. Saya nggak tahu di mana itu Matius. Saya belajar. Yes, Inggris. No problem. Yes, no problem. Ali nggak bisa bahasa Inggris, yes sama no aja. Take my yoke and get put on you and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. For the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light. Oke, saya minta satu anak Tuhan terjemah pakai bahasa Indonesia dengan cepat-cepat. Enggak, saya belajar supaya kalian tuh ngerti firman Tuhan. Bukan saya nggak paham, saya mengerti firman Tuhan. Cepat, berdiri mengajar firman Tuhan. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Matius 11 ayat 28. Nah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, terima kasih. Dari Ambon satu orang saya minta. Mas Ambon. Nah, pakai logat Ambon deh, nggak apa-apa. Matius 11 ayat 28. Yes. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku. Dia nggak bilang madam ini, enggak. Marilah kepadaku semua letih lesu dan beban. Tuhan akan berikan apa? Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara khawatir, saudara ngerasa lama, itu pilihan atau apa? Saudara gembira, itu pilihan atau apa? Hati yang gembira adalah? Saudara mau pilih yang mana? Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Selesai firman Tuhan. Luar biasa. Yang mau cepat pulang mana? Kenapa bisa bilang semua sama hambanya? Saya nggak kasih apa-apa. Saya cuma mau tanya, siapa yang mau pulang cepat? Semua mau pulang cepat. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Saudara mesti tangkap firman Tuhan yang tadi. Marilah kepada. Saudara tidak usah lihat siapa-siapa. Pandanglah Yesus. Oke? Saudara tahu cerita Alkitab tentang Simon Petrus, lihat Tuhan Yesus jalan di atas air? Saya mau tanya, kenapa sampai Simon Petrus tenggelam? Bimbang, ragu, terus takut, imannya goyang. Luar biasa. Gak punya pelampu. Itu kan belum ada pelampu. Nggak bisa berenang. Saudara kenal? Lihat waktu Simon Petrus kaget lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Jangan. Itu di tengahnya. Tuhan bilang mari, betul? Tadi firman Tuhan juga Tuhan bilang mari. Ketika Simon Petrus keluar dari perahu, taruh kaki di dalam air, tenggelam nggak dia? Kenapa enggak? Hah? Masih yakin, tidak khawatir saudara. Oke, benar. Ini ibu siapa namanya?
Siau bukan? Iya. Oh, ibu pernah jumpa saya nggak? Enggak, saya pernah kesaksian di penjara waktu di Ambon 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Belum ya? Yang itu, sepupu saya yang Ona Pati. Nah, kemarin dia datang, tapi dia buru-buru pulang. Saya tadi dia suruh ke sini. Dia pulang. Oke. Gak apa-apa ya. Pokoknya kita doa biar semua ini cepat pulang. Amin. Yang penting, jangan saudara pikir saudara uang bisa membeli kerjaan surga ini. Harus iman saudara yang mantap, percaya Tuhan Yesus. Tuhan akan melakukan apa saja yang saudara mau. Tepuk tangan buat Tuhan. Coba satu orang baca cepat lagi. Yohanes 15 ayat 7. Coba. Saya akan lanjut yang tadi kesaksian itu. Yohanes 15 ayat 7. Oke, buat caranya. Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendak, dan kamu akan menerimanya. Jika kamu tinggal di dalam aku Abza, berarti Yesus. Ketika Yesus tinggal dalam kehidupan saudara dan firman saudara taat kepada firman, melakukan firman, membaca firman, merenungkan firman siang dan malam, apa yang saudara minta, saudara pasti Tuhan berikan. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, aku cinta Tuhan Yesus. Aku sayang Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau baca firman. Aku mau merenungkan firman siang dan malam. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Minggu besok kita baca firman lagi. Tadi hambanya memain musik, beda main musik tadi. Di sini beda, di sana beda, di sininya luar biasa. Kita tadi pagi jam 9 di Bancoy. Salah. Kita semua tadi rombongan semuanya salah. Yang penting tujuannya. Pagi tadi di sana, tanggal 17 di penjara Pondok Bambu, 19 di Rutan Salemba. Kemarin kita baru dari penjara Cipinang, Rutan Cipinang, narkoba, LP lagi. Bulan depan saya lagi usahakan izin untuk ke Nusa Kembangan. 6 penjara dijadi 1 kita buat KKR. Luar biasa di sana. Saudara harus mendoakan kita supaya kita sehat. Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan membawa Injil. Orang aman bilang, api Injil terus menyala. Api ini harus terus menyala dalam hati kita. Dan Injil ini harus kita katakan lewat mulut dan bibir kita, supaya orang lain bisa tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tema saudara ini, saudara adalah suratan yang benar di akhir zaman. Dan Yesus adalah alamat yang tepat. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara nggak usah khawatir tentang hidup saudara. Mantan inilah. Tuhan Yesus bilang, saya tidak perlu dengan semuanya itu. Tuhan mau saudara keluar dari sini, saudara melayani Tuhan. Oke? Ketika Simon Petrus melihat Tuhan Yesus, dia dengan iman, dia berjalan dan saya benar nggak dia berjalan? Dia berjalan. Tetapi ketika badai itu datang, dia sudah tidak lihat lagi Yesus. Dia lihat itu badai. Akhirnya, saya mau katakan buat saudara sore hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara jangan pernah memikirkan masalah. Hari ini saudara tutup buku itu, rubah mindset di kepala saudara, dan saudara minta Yesus adalah kepala. Pandanglah Yesus terus. Saudara harus menjadi saksi di hari zaman ini. Kasih tahu buat teman-teman yang lain. Kita sudah tidak bisa berjalan. Kita harus berlari membawa jiwa. Kasih tahu siapa itu Tuhan Yesus.
Saudara jangan pernah bilang, saudara mantan ini bla bla. Saya dulu pembunuh, pencuri, penarkoba, segala-segalanya ada. Saya tidak mau tahu. Yang saya tahu, saya cinta Tuhan Yesus. Mau dibunuh, mau ditembak sama polisi, tetap saja saya ada berdiri buat saudara. Pembelaan Tuhan pasti kuat dan keras di bentuk kita, untuk kita kasih tahu siapa pribadi Tuhan Yesus itu. Ya, saudara nggak usah takut. Contoh, saya tidak punya apa-apa di luar, tetapi saya punya Tuhan Yesus. Tuhan kasih mujizat buat orang-orang itu beda-beda. Buktinya lihat, uang jatuh, Tuhan punya segala-galanya. Jangan kita khawatir. Ya kan? Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tuhan kasih perumpamaan tentang burung di udara. Kenapa kita nih diciptakan serupa segambar dengan Tuhan? Ada kekhawatiran dalam hidup kita. Memang kita manusia, tapi Tuhan mau jangan sampai kita khawatir yang berlebihan, sampai kita lupa siapa itu Tuhan Yesus. Kita lupa Tuhan pimpin kita, kita lupa dengan bimbingan Tuhan. Akhirnya tidak mau masuk gereja, akhirnya tidak mau baca Alkitab, akhirnya tidak bisa berdoa lagi. Mulai hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara harus merubah pola pikir saudara. Apalagi mau bulan cepat. Siapa yang mau melayani Tuhan setelah pulang? Oke. Ini luar biasa. Ya. Siapa yang mau sekolah penginjil 1 tahun? Saudara tidak usah pikir biayanya. Ada asrama, saya lulus sekolah penginjil di GBI Petamburan. Biaya semua Tuhan Yesus atur rapi. Tempat tinggal semua Yesus kasih. Yang Yesus mau komitmen iman hati saudara. Ya, selama sebetulnya banyak yang minta. Mau. Tapi aku orang Filipin, Pak. Orang Filipin. Cuman kita juga dia kasih saya jaminan aku keluar di sini. Kalau dia nggak disitu malu. Tapi tidak boleh pulang Filipin. Oh iya. Nggak boleh. Tapi boleh belajar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Minat di rumah saudara orang tua itu Ibu nanti kasih nomor, bisa hubungi ibu ini bagaimana caranya? Bisa hubungi bagaimana caranya? 1 tahun lagi. Oh masih 1 tahun lagi? Ya, 1 tahun lagi. Kan nggak apa-apa. Nah disinilah ibu harus tetap dengan Injil, harus tetap berdoa. Biasa tuh kalau saya pelayanan ke penjara-penjara, saya mau 1 orang menjadi penginjil. Kenapa? Supaya ada buah. Firman itu tepat sampai di pendengaran saudara dan hati saudara. Oke? Jadi sore hari ini setelah firman Tuhan saudara tangkap itu, Tuhan sudah panggil saudara kan, marilah kepadaku. Semua kita ini orang beban berat, apalagi kita ada di tempat ini. Betul kan? Bagaimana kita akan khawatir bahwa pendeta, mungkin suami kita, anak-anak kita, atau keluarga kita. Serahkan semua kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan tahu. Saudara mesti iman begini. Tuhan Yesus itu mati, mau ditikam. Itu buat perbuatan kita masa. Dan Tuhan Yesus paling cinta, sayang kepada kita ini, yang jahat, yang rusak, supaya dibetulkan, disembuhkan, dipulihkan, supaya menjadi saksi di luar. Oke? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang iman bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku tak dapat jalan sendiri. Oh, berdiri lagi bang. Tolong pegang dong gini, ini lagi merekam.
Karena dilepas pribadi dalam gedung ini, mereka tidak bisa berjalan sendiri tanpamu. Mereka katakan, Tuhan, tolonglah mereka. Yesus, tolonglah mereka. Yes. Biarlah sinar menerangi hati mereka. Yes, jamah mereka Tuhan. Lepas beban hidup mereka. Sebab mereka tidak bisa datang ke dalam sendiri. Biarlah pujian slow, musik slow. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan katakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oke? Hari ini kehidupan saudara harus serahkan 100% buat Tuhan. Amin. Saudara harus serahkan 100% buat Tuhan. Dan saudara harus mengampuni setiap orang yang pernah menyakiti saudara. Mungkin akhirnya saudara harus tempat ini